Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun kopi. Kita akan berbagi ilmu yaitu tentang membasmi hama semut pada tanaman kopi. Jadi kita harus melakukan pembasmian ataupun mengatasi hama semut pada tanaman kopi agar panen kopi tidak mengalami kegagalan. Ya, langsung saja kita lihat. Ini banyak sekali teman-teman semut hitam dan juga semut merah yang tentunya akan mengganggu kesehatan pada tanaman kopi dan juga pada buah-buah. Terlebih ini ketika buah kopi keadaan sekarang dalam fase ini pengisian atau pembesaran buah. Tentunya agar buah dapat bisa bertahan sampai ini fase pemanenan, tentunya kita harus melakukan pembasmian pada semut-semut tersebut. Yang pertama yaitu cara pembasmian semut, hama semut, itu kita bisa melakukan dengan yaitu dengan bahan alami. Yaitu bahan alami ada beberapa macam. Yang pertama kita menggunakan ampas kopi. Jadi penggunaan ampas kopi ini teman-teman, misalkan kita melihat ini dombolan yang penuh dengan semut, ini ditaburkan saja di daerah situ. Jadi kita harus tahu di mana semut-semut itu bersarang, itu ditaburkan saja ampas kopi di sekitar itulah pokoknya. Jadi sekitar semut berkumpul. Jadi aroma ampas kopi memang dapat mengusir semut, karena secara alamiah itu semut tidak suka dengan bau tersebut. Selain sebagai pembasmi hama semut, ternyata ampas kopi juga mempunyai manfaat, yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dan menjadi pupuk alami. Jadi multifungsi ya ternyata teman-teman. Bila teman-teman itu mempunyai atau menemukan ampas kopi, ampas bubuk kopi di rumah, itu bisa dikumpulkan, itu bisa digunakan untuk pembasmi hama semut dan juga sebagai pupuk alami yaitu pada tanaman kopi. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya minyak astiri. Jadi minyak astiri ini terbuat seperti dari serai wangi. Jadi serai wangi ataupun minyak astiri ini tidak disukai oleh semut juga. Caranya itu teteskan saja beberapa tetes minyak astiri yang dicampur dengan air, lalu disemprotkan juga sama yaitu di daerah ini berkumpulnya semut. Jadi setelah disemprotkan maka insya Allah semut-semut tersebut akan pergi, hilang ataupun mati bahkan ya. Selain itu juga minyak astiri ternyata juga berfungsi sebagai antibakteri dan juga anti jamur teman-teman. Jadi multifungsi juga. Ternyata selain sebagai pembasmi hama semut juga mempunyai fungsi sebagai antibakteri dan juga anti jamur, dimana jamurnya kalau di musim penghujan gini juga kita tahu sangat banyak yang akan merusak tentunya pada kopi dan juga bakteri-bakteri sama penyakit lainnya seperti penggerek buah, penggerek ranting. Itu ketika di musim hujan dia akan berkembang sehingga akan lebih banyak menyerang ketika di musim-musim seperti ini. Untuk itu memang pembasmian hama ataupun penyakit terlebih ini semut juga harus dilakukan secara berkala. Yang ketiga yaitu kita menggunakan citrus oil. Jadi citrus oil itu teman-teman yaitu campuran antara jeruk dan lemon. Jadi perpaduan cairan antara jeruk dan lemon itu sendiri juga bisa digunakan untuk membasmi hama semut secara alami. Yang selanjutnya yaitu pembasmian dengan menggunakan bahan kimia. Jadi di sini kita biasa menggunakan yaitu insektisida. Jadi yang mana insektisida ini ramah terhadap lingkungan, terhadap pohon juga. Jadi dia tidak
mengganggu kesehatan ataupun pertumbuhan pohon dan juga kesehatan daripada manusia ataupun kita selaku pekebun petani kopi. Jadi dia sangat aman ya teman-teman. Jadi insektisida ini itu mengandung bahan permetrin ya teman-teman. Jadi permetrin adalah bahan kimia yang efektif mengendalikan serangga dengan cara mempengaruhi saraf mereka. Jadi ini teman-teman, dengan kita menyemprotkan pestisida tersebut yang diserang ataupun dikenai itu adalah saraf pada semut-semut tersebut, sehingga semut tersebut akan pingsan ataupun dia tidak kerasan, bahkan juga ada yang mati. Ya, ini sudah kita siapkan itu sebagai sampel aja. Jadi kita sudah ini mencampurkan ataupun mempersiapkan untuk membasmi semut. Jadi yang kita sampelkan yaitu kita menggunakan bahan kimia teman-teman, menggunakan insektisida. Jadi cara kerjanya itu sama, cara pengaplikasiannya untuk pembasmi secara kimia ataupun secara alami. Itu kita semprotkan. Ini contohnya, kita lihat ini semut-semut ada di sini. Ya, kita semprot aja. Nah, semprotkan pada buah. Mengenai daun juga nggak apa-apa teman-teman, karena ini aman. Jadi ini khusus untuk ini hama, jadi tidak berpengaruh jika kita menyemprotkan mengenai daun-daun kopi tersebut. Nah, ini juga, ini memang banyak sekali teman-teman, ini terlebih di dombolan-dombolan yang ini di bawah daun-daun kayak gini. Itu teman-teman harus jeli sekali ini. Jadi semut akan kerasan tinggal di sini. Jadi ini harus dimprot. Ya, ini nanti selang beberapa menit biasanya semut-semut akan pingsan ataupun mati teman-teman. Nah, demikian contoh saja. Yang selanjutnya itu teman-teman juga harus rutin melakukan ini teman-teman, pemangkasan. Jadi pemangkasan pada pohon kopi tersebut. Jadi pemangkasan tunas-tunas ini yang tidak berguna, yang malah akan memperlindang tanaman. Ini semut-semut tentunya dengan pohon daun yang rindang tumpang tindih, ini semut akan kerasan ataupun betah di area-area tersebut, misalkan kayak gini. Nah, ini kan tumpang tindih teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan tunas ini, tunas cacing ataupun tunas lain yang tidak berguna, baik tunas air dan lain sebagainya yang tidak berguna bagi tanaman kopi, itu dilakukan pembuangan ataupun pemangkasan. Itu salah satu juga mengendalikan hama semut pada tanaman kopi. Ya, kita lihat ini jadi di ini teman-teman, di dombolan-dombolan kopi tersebut. Ini. Jadi kalau semut hitam ini ada tanahnya, jadi dia memang membawa hama juga kepada pohon kopi-kopi yang satu dengan yang lainnya, pada dombolan satu dengan dombolan yang lainnya. Jadi memang harus dibasmi ataupun dihilangkan ya ternyata dengan semut-semut tersebut. Nah, ini contoh tunas yang tidak berguna teman-teman. Ini tunas biwilan, tunas cacing maksud kami. Nah, ini harus dibuang. Ini kan nanti kalau dipelihara dia akan menghalangi daun yang di bawahnya, sehingga semut akan kerasan ataupun betah tinggal di area tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, cara pembasmian hama semut agar nantinya sampai fase pemanenan panen kopi kita bisa optimal karena tidak ada kendala, yaitu hama semut. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Yang sudah jelas sudah saya kutip. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu perkembangannya channel ini.
Mudah-mudahan info dari saya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.